semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Benar-benar aneh. Untuk pertama kalinya GB25 bukan yang terkuat melainkan Marc Marquez, kata Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia meraih pole position di Brno untuk pertama kalinya musim ini. Setelah rekan timnya Marc Marquez keras saat kualifikasi, dalam sprint nasib buruk kembali menimpa rider Ducati Lenovo itu. Dia dua kali tertipu oleh sistem elektronik. Sistem tersebut mengirimkan pesan di dashboard bahwa tekanan ban depannya terlalu rendah, yang ternyata tidak benar. Karena itulah Pecco kemudian memperlambat lajunya dan merosot ke posisi 7 hingga garis finish. Dia sangat marah setelahnya. Pada race 21 lap hari Minggu, Pecco mampu finish lebih baik dengan posisi keempat. Namun terlihat betul bahwa hasil itu sudah mentok baginya. Bahkan Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Pedro Acosta dari KTM lebih cepat darinya. Juara dunia 3 kali itu tetap berada dalam peringkat 3 dengan 213 poin dalam klasemen. Meskipun rival terdekatnya Alex Marquez 261 poin, dua kali gagal mencetak poin di GP Ceko. Dengan panjang lebar, Francesco Bagnaia menjelaskan di fase akhir balapan, saya mampu melaju kencang yang merupakan satu-satunya peningkatan yang saya lakukan. Dulu saya salah satu pembalap yang paling sulit disalip sekaligus salah satu yang paling kuat saat mengerem. Sekarang saya sangat lambat di area itu. Semua pembalap lebih baik dari saya. Semuanya bisa menyalip saya saat mengerem, terlihat sangat mudah. Kita perlu mengalami dan memahami penyebab secepat mungkin. Saya selalu mengarahkan segenap kemampuan saya untuk mengerem karena saya tahu performa saya bergantung padanya. Tapi sulit bagi kami untuk meningkatkan performa di area ini karena kami belum mengubah apapun sejak balapan pertama. Saya juga punya peluang di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Begitu juga di Assen Mugello, tapi saya tidak pernah cukup cepat untuk memimpin. Tahun lalu saya bisa mengerem sangat keras sambil sliding. Sekarang roda depan saya terus-menerus terkunci dan motornya melintir. Saya tidak bisa mengerem dengan cara yang saya inginkan. Saya harus mengerem dengan sangat presisi. Tidak bisa sliding karena roda belakang tidak membantu saya. Sulit rasanya tiba-tiba mengerem, terasa begitu berbeda dengan motor yang sama. Ini adalah hal-hal yang sedang kami coba atasi. Saya sangat kesulitan. Saya sejak awal memulai manuver pengereman hingga saya melepaskan rem lagi. Kami telah kehilangan sesuatu dibandingkan tahun lalu. Sementara yang lain justru membaik, imbuh murid Valentino Rossi itu. Marc Marquez tak terbendung, dia meraih kemenangan ke-8 dalam race utama dan ke-11 pada sprint di seri 12 musim ini. Selain itu, Baby Alien adalah pembalap Ducati pertama yang meraihkan 5 kemenangan atau 10 kemenangan termasuk sprint berturut-turut. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio mengendarai Ducati GB25 ketiga hanya finish di posisi ketiga dari belakang 16 tanpa poin. Marc Marquez membuat perbedaan besar dengan motor kami. Track ini sulit bagi kami, jadi saya berusaha untuk tetap dekat dengannya. Untuk pertama kalinya motor kami bukan yang terkuat melainkan Marc yang kuat, kata Pecco Bagnaia dengan kecewa. Apakah ada unsur sabotase pada motor Pecco Bagnaia di MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno? Tampaknya ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh pihak Ducati. Pecco Bagnaia dari pole position ke posisi keempat, apa yang salah? Francesco Bagnaia gagal mempertahankan keunggulan start dari posisi terdepan dan harus puas finish di urutan keempat pada balapan MotoGP Ceko 2025 yang berlangsung di sirkuit Brno Minggu 20 Juli 2025. Francesco Bagnaia yang mengawali balapan dari pole position sempat memimpin pada lap pertama. Namun keunggulan itu hanya bertahan singkat. Memasuki lap kedua, pembalap Ducati Lenovo tersebut langsung disalip dua rival tangguhnya, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Sejak saat itu posisi Francesco Bagnaia terus melorot. Ia terus menyerah posisi ketiganya dan menyerahkan kepada pembalap muda KTM Pedro Acosta pada lap keempat. Untuk itu ada isu sabotase dari motor Pecco Bagnaia di MotoGP Ceko 2025. Insiden tekanan ban Marc Marquez belum tamat. Isu sabotase meledak di garasi tim MotoGP 2025 menyusul insiden tekanan ban yang melibatkan dua pembalap Ducati Lenovo.
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Marc Marquez secara fantastis memenangi sprint race MotoGP Ceko 2025 di Brno pada Sabtu 19 Juli 2025 malam WIB. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Marc Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025. Marquez mengumpulkan 356 poin, disusul Alex Marquez dengan 261 poin. Tak bertambah usai finish ke-17, Francesco Bagnaia di tempat ketiga dengan 200 poin. Menariknya podium kemenangan sprint race Marc Marquez pada GP Ceko diwarnai insiden tekanan ban, di mana Marc Marquez sempat memimpin balapan memilih melambat membuntuti Pedro Acosta. Strategi ini digunakan karena suhu tekanan ban Marc Marquez yang tidak sesuai aturan. Untungnya di 2 lap terakhir tekanan ban Marquez sudah pada batas minimal ditentukan dan memilih menyalip Acosta untuk memenangkan balapan ekstra hari Sabtu. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 juga sempat mengalami hal serupa. Berada di posisi 2 di belakang Marquez, Pecco memilih melambat guna mencari pembalap yang bisa dibuntuti karena suhu tekanan ban yang terlalu rendah. Tetapi pasca balapan, Francesco Bagnaia akhirnya menyadari ada yang salah dengan perangkat motornya. Dashboard Desmodici GP25-nya terus memberikan informasi tekanan ban yang rendah. Padahal dia mengetahui dengan pasti tidak adanya pelanggaran tekanan ban. Sayangnya, saya menerima pemberitahuan dari dashboard bahwa tekanan ban motorku di bawah batas, ujar Francesco Bagnaia yang dikutip dari laman resmi MotoGP. Saya mencoba membiarkan pembalap lain lewat dan pesan ini tidak hilang. Saya yakin akan mendapatkan penalti. Tapi saya tiba di tempat parkir dan melihat bahwa saya tidak diselidiki, ujar suami Domizia Castagnini. Itulah yang membuat Pecco heran. Jadi itu aneh, kemudian saya melihat data, dan sejak putaran kedua saya sudah melewati batas. Jadi cukup aneh mengalami masalah seperti ini, tetapi bahkan sebelum start saya mengalami beberapa masalah elektronik dengan dashboard. Sambung pembalap kelahiran Turin, Italia itu. Tim saya sedang bekerja untuk mengatur semuanya dan mungkin ada sesuatu yang tidak diatur dengan cara normal, kata murid Valentino Rossi itu. Biasanya saya tidak perlu membiarkan pembalap lain lolos karena tekanan ban saya masih cukup baik. Isu sabotase pun menggema di kalangan GP Mania dan garasi MotoGP. Kata Pecco, Bagnaia terkenal sebagai pembalap perfeksionis, sehingga detail kecil apalagi menyangkut tire pressure sampai lolos dari pengamatan Francesco Bagnaia. Tidak demikian, sabotase bisa dikatakan sebatas isu, sebab masalah Ducati Desmodici khususnya di bagian perangkat elektronik tidak hanya terjadi di musim ini saja. Pada MotoGP 2024 juga demikian saat motor Marc Marquez mengalami masalah elektronik yang berujung kuda besinya terbakar. Insiden itu terjadi di Grand Prix Mandalika tahun lalu. Itulah kenapa Francesco Bagnaia harus bisa melupakan kejadian tersebut dan tetap semangat di seri berikutnya di MotoGP Austria 2025 di Spielberg. Kita tunggu saja aksi dari Francesco Bagnaia di seri berikutnya pada Agustus mendatang di MotoGP Austria 2025.